Kiai Haji Andi Muhammad Tahir oleh masyarakat Sinjai akrab dipanggil Puang Kali Taherong. Salah satu ulama periode awal yang melakukan syiar Islam di Sulawesi Selatan. Aktivitas dakwanya terlacak lebih awal dari Andre Kuruta Kiai Haji Muhammad As'ad di Sengkang. Julukan Puang Kali karena Kiai Haji Muhammad Tahir memang adalah kali atau Khodi Balanipa atau Khodi Lamati. Puang Kali Taherong sesungguhnya merupakan keturunan bangsawan, yaitu keturunan Raja Lamati yang ke-35. Kiai Haji Muhammad Tahir yang sebelum beliau bergerak di bidang keagamaan, karena beliau sering disebut dengan Wakali, dan nama yang ada tertulis di dalam lontara, baik yang ada di luar daripada lontara Kabupaten Sinjai maupun ada di kebudayaan Sinjai, bahwa nama juga punya nama yaitu Andi Muhammad Taherong. Karena beliau sesungguhnya adalah keturunan dari Raja Lamati yang ke-35, Abdurrahman Desiabeng. Dari posisi kebangsawanannya inilah sebenarnya Kali Taherong itu sangat layak untuk menduduki posisi Sulewatang berikutnya setelah ayahnya meninggal. Akan tetapi ada beberapa hal yang membuat akhirnya Puang Kali Taherong ini tidak mengambil jabatan Sulewatang itu, meskipun dia sebenarnya pewaris satu-satunya. Itu karena ada keinginan dia untuk mendermakan dirinya kepada pengembangan keagamaan Islam, sehingga ketika tahun 1909 itu kemudian dia memutuskan untuk menghijrahkan diri kepada jalan-jalan akhirat. Puang Kali Taherong memang tidak tertarik untuk mengabdi sebagai pembesar kerajaan. Beliau pernah tinggal bahkan beliaulah yang barangkali generasi yang terakhir tinggal di rumah adat yang ada di Lamati yang terbakar. Ketika itu memang pesannya ketika terbakar, dia hanya pesankan itu orang yang berkerumun untuk menolong ini kebakaran. Dia hanya pesankan bahwa tidak usah kita selamatkan karena itu semua hampir beberapa benda yang ya katakanlah mungkin dan yang dia pesankan hanya Quran dan beberapa kitab-kitab yang dibacanya itu. Puang Kali Taherong malah memutuskan untuk mewakafkan dirinya sebagai penyambung lidah atau risalah para nabi. Suatu hari Puang Kali Taherong datang ke sebuah sawah berlumpur, lalu menceburkan dirinya ke lumpur sebagai pertanda meninggalkan urusan keduniawiannya dan hijrah fokus mengurusi akhirat. Ketika itu Puang Kali Taherong bersama dengan kudanya itu pergi ke sebuah daerah yang cukup jauh, tapi masih dalam kawasan Lamati. Itu dia mengendarai kuda dan tibalah pada sebuah sawah yang ketika itu masih sedang dalam proses penggarapan. Artinya bahwa itu masih ada air di situ, masih sangat becek-beceknya sawah itu, sehingga dia menunggangi kudanya menuju sawah itu, terus menjatuhkan dirinya pada kubangan sawah itu. Itu dimaksudkan untuk menghilangkan sosok-sosok keduniawiannya untuk menuju ke akhiratnya. Oleh Pak Kali Taherong menyebutkan begini,
saya menceburkan diri ke dalam lumpur sebagai tanda bahwa saya sedang menghilangkan keduniaan saya untuk menuju kepada alam-alam akhirat. Ketika kemudian saya mandi dan lumpur itu bersih, maka bersih pula lah seluruh dosa-dosa duniawi saya. Kemudian saya coba untuk lebih konsentrasi kepada nuansa akhirat. Dari situ kemudian pada tahun 1909, Kiai Haji Muhammad Tahir ini memutuskan untuk berguru kepada 3 orang guru. Ada Kiai Haji Abdul Rasak, Kiai Haji Deng Parau, dan Imam Timurung. Yang ketiga-tiganya ini kita bisa saksikan makamnya di Masjid Rayatul Hidayah Sinjai. Nah, di situ inilah 3 guru ini yang kemudian menjadi guru pertama Kiai Tahirong untuk menimba ilmu agama. Namun oleh karena setelah melakukan penimbaan ilmu pada 3 guru ini, ternyata oleh Kiai Tahirong masih menganggap hal itu belum cukup. Sehingga kemudian dia memutuskan untuk berangkat ke Masjidil Haram sekitar 5 tahun kemudian, pada tahun 1914, untuk menimba ilmu di sana, di tanah Mekah. Selama kurang lebih 4 tahun dia menimba ilmu di sana, kemudian dianggap beberapa nilai-nilai keagamaan itu sudah dia kuasai, khususnya dalam hal ilmu tasawuf dan juga ilmu-ilmu agama lainnya. Kemudian pada tahun 1920-an atau tepatnya 1923 itu dia kembali lagi ke tanah air dan diangkat menjadi kadi di Kerajaan Lamati. Untuk memperdalam ilmunya, Puang Kalitaherong juga belajar ke Mekah Al-Mukarramah. Beliau ke Tanah Suci, beliau ke Mekah dengan membawa beberapa anaknya. Di sana cukup lama. Karena kalau perjalanan menuju Tanah Suci itu masih menggunakan kapal laut, ya mungkin bulanan baru sampai. Sehingga satu ketika anaknya yang bernama Kiai Haji Muhammad Tahir, anak tertuanya Kiai Haji Ahmad Tahir, kalau Kali Kiai Haji Muhammad Tahir, pernah di dalam sejarah yang ada di sana menjadi satu sukarelawan. Dia menjadi sukarelawan dan pernah melakukan katakanlah satu perang yang di luar Tanah Suci di Mekah. Kalau saya tidak salah di Palestina itu waktu. Informasi yang dia dapatkan wakali ini adalah bahwa Ahmad bin Tahir meninggal dunia, anaknya meninggal dunia. Satu regu itu habis. Makanya pada saat itu melihat catatan anaknya terdaftar, ada dalam daftar bahwa meninggal dunia, semua regunya itu meninggal. Ini banyak regu, tetapi regunya ini antara lain salah satu regunya yang dikatakan semua meninggal. Dia kembali ke Indonesia, kembali ke Sinjai dengan perjalanan ya bulanan sampai di sini. Tapi ketika sampai ya di rumahnya, begitu naik di tangga, dia melihat surbannya anaknya. Oh, ada tergantung surbannya anaknya dan terdengar suara Ahmad, Ahmad, selamat dan sudah ada di Tanah Suci. Sehingga dia pulang kembali, tidak lama di sini menunggu kapal, dia pulang kembali ke Tanah Suci. Ternyata bahwa pada saat itu Ahmad, anaknya yang tertua ini, yang namanya nama lengkapnya Kiai Haji Ahmad Tahir, ternyata bahwa beliau memang dalam regunya itu dikatakan semua mati, tetapi masih ada 2 orang yang hidup. Hanya karena bergabung dan mungkin pingsan, sehingga dianggap dicatat sebagai orang mati. Menyapa Ramadan menjadi satu hal keberkahan yang dirindukan oleh setiap umat muslim. Mari kita manfaatkan bulan penuh ampunan ini dengan sebaik mungkin. Dan semoga puasa kita di bulan yang penuh keberkahan ini diterima dan semua ibadah yang kita jalankan
mendapatkan ridho dari Allah SWT. Selamat menunaikan ibadah puasa. Man, barang siapa selama Ramadhan berpuasa pada bulan suci Ramadhan. Jadikan ibadah puasamu itu adalah penggugur segala dosa-dosamu. Jangan sampai ibadah puasamu itu membuat dosa yang lebih besar dari dosa-dosa yang lain. Jadikan bulan Ramadan sebagai momen memperbaiki diri dan lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendengarkan dakwah yang bermanfaat selama bulan suci Ramadan. Saksikan Kultum Ramadan setiap hari hanya di Celebes TV. Lokal lebih keren. Jabatan sebagai kadi disandangnya selama 28 tahun. Pada masa inilah Puang Kalita Herong aktif menggelar pengajian Kitab Kuning. Pengajian Kitab Kuning dibagi dua kelompok, yaitu kelompok senior. Pesertanya rata-rata mereka yang sudah menjadi tokoh-tokoh agama atau bahkan sudah ulama. Dan kelompok pemula yaitu mereka yang baru belajar mengaji kitab. Dia menjabat kadi pada tahun 1923 sampai 1951. Itu selama itulah dia kemudian melakukan pengajian Kitab Kuning, pengajian halakah yang dipusatkan di Masjid Nur Sinjai, masjid yang dianggap sebagai yang tertua di Kabupaten Sinjai. Disitulah kemudian dia mengalokasikan pengabdian pengajian kitabnya kepada dua kelompok kelas yang berbeda. Yang pertama adalah kelompok untuk kelas lantai 1 atau di pelataran masjid, itu diperuntukkan bagi siapa saja yang ingin mengaji Kitab Kuning tetapi pada porsi yang masih basic atau masih dasar gitu. Tetapi ada juga untuk kelas advance istilahnya, atau dia diposisikan pada lantai 2 masjid, atau yang sekarang kalau kita lihat itu sebenarnya sudah menjadi menara di Masjid Nurbalan Nipah. Disitulah kemudian orang-orang seperti Kiai Haji Ustaz Landre Said, pendiri pesantren Darul Hufat Bone, terus juga beberapa nama-nama beken Kiai Haji Ahmad Marsuki Hasan berguru kepadanya, pendiri Pondok Pesantren Darul Istiqamah di Macopa. Di lantai 2 ini adalah kelompok ulama yang belajar tetapi dalam porsi yang sudah tingkat ahli begitu. Seluruhnya adalah orang-orang yang hafiz Quran. Nah, di situ ada perbedaan pola pengajaran antara orang-orang yang ditempatkan pada pelataran masjid dan orang-orang di lantai 2 ini. Sehingga oleh Kiai Tahirong sesungguhnya menunjukkan porsi-porsi pengajaran yang lebih komprehensif pada tingkat basic, tetapi sekaligus menanamkan nilai-nilai yang lebih objektif pada ulama-ulama yang belajar di lantai 2. Untuk mengembangkan Islam, syiar Islam, beliaulah yang pertama kali merenovasi masjid, salah satu masjid tertua atau tertua ketiga di Sulawesi Selatan, yaitu Masjid Nur, yang dibangun tahun 1660. Pada tahun 1902, dialah yang pertama merenovasi dan mendirikan muallimin, sekolah agama yang pertama di Sinjai dan mungkin juga yang pertama di Sulawesi Selatan. Nah, pada saat itu dia punya santri-santrinya tidak menggunakan bahasa Indonesia, tetapi memang sudah langsung menggunakan bahasa Arab, full bahasa Arab. Kemudian santri-santrinya ini tidak hanya berasal dari Sinjai, tetapi
ada yang dari di luar Sulawesi Selatan, di luar Sinjai, bahkan di luar dari Sulawesi Selatan. Itu santrinya, saya kira kalau sekarang ini ya dia punya kader-kader di sini yang kiai-kiai yang ada di sini, saya kira dia masih dianggap guru. Puang Kalitaherong sangat tegas dalam mendidik. Sayangnya, keilmuan yang dimiliki itu tidak diwarisi oleh anak-anaknya. Ada satu anaknya namanya Kiai Haji Ahmad Tahir sesungguhnya yang bisa mewarisi kinerja kepandrita kitanya ini Kalitaherong. Tetapi sayangnya umurnya Kiai Haji Ahmad Tahir ini tidak begitu panjang. Dikabarkan meninggal pada usia 35 tahun. Sehingga pondok pesantren Muallimin atau Madrasah Al-Islamiyah Al-Watoniyah yang didirikan itu kemudian tidak ada penerusnya. Sehingga sampai sekarang kalau kita ingin melacak proses itu tidak bisa ditemukan lagi di Kabupaten Sinjai. Gaung pengajian kitab kuning yang digelar Puang Kalitaherong melahirkan sejumlah ulama ternama, sehingga menjadikan kota Sinjai dijuluki sebagai bumi pandrita kita atau kota yang dihuni ahli-ahli kita. Pada saat itu karena Masjid Nur ini masih kecil yang direnovasi itu, jadi jarak antara Masjid Nur dengan Madrasah Muallimin ini hanya nyebrang saja di jalan. Dan itu sejarahnya Masjid Nur salah satu daripada tempat pembelajaran peningkatan syariat Islam, yang lantai di bawahnya itu dipakai untuk dakwah, lantai keduanya dipakai untuk penghafalan Al-Quran. Dan saya kira di dalam perkembangannya ini Pak Kiai ini, sehingga mungkin kalau ada kesan dari masyarakat di luar Sinjai bahwa Sinjai adalah bumi pandrita kita, saya kira inilah dasarnya. Jadi memang kalau di Sinjai dulu itu dikenal dengan pandrita kita, karena kali ini bahkan di dalam waktu demi waktu ini beliau tidak hanya mengembangkan syariat Islam, tetapi dia banyak melakukan selaku pengajian-pengajian di Malaysia, di Johor, bahkan salah satu Tengku Abdul Rahman, beliau itu adalah merasakan bahwa kali itu Pak Kiai Haji Muhammad Tahir adalah guru saya. Dan pernah waktu ke Makassar itu dia hanya ketemu dengan gurunya, sehingga kalau saya tidak salah Pak Gubernur Andi Odang pada saat itu, sehingga Pak Kali dijemput untuk ke Makassar ketemu dengan Tengku Abdul Rahman. Oleh Kiai Tahirong sebenarnya pengajian kitab kuning itu kemudian dinisbahkan kepadanya sebagai salah satu ikon Kabupaten Sinjai sekarang. Kalau kita sering dengar Sinjai dengan gelaran bumi pandrita kita, itu sesungguhnya muaranya ada di situ, ada pada proses pengajian Kalitaherong ketika itu, atau pada fase-fase tahun 1923 sampai 1951, bahkan seterusnya. Kemudian dia ini juga menjadi sosok yang muridnya banyak dari penjuru negeri, tidak hanya dari Kabupaten Sinjai tentunya. Bahkan dia juga sering berkomunikasi dengan Kiai Haji As'ad, Kiai Haji Ahmad Bone, dan beberapa perkumpulan ulama yang sudah masyhur di tanah Sulawesi Selatan. Dan ketika dia berkumpul, tentu karena Pak Kalitaherong adalah yang dianggap yang paling tua, karena semuanya hafiz, beliaulah yang sering diangkat menjadi imam sholat. Kiai Haji Muhammad Tahir atau Puang Kalitaherong mewariskan legasi, yaitu Pondok Pesantren Muallimin atau Madrasah Al-Islamiyah Al-Watoniyah. Sayangnya warisan berharga itu tidak dilanjutkan pengembangannya oleh penerusnya. Pernah kalau dia mengaji,
kan dia puang itu guru mengaji. Kalau ada temannya di situ mengaji, langsung kita ketawa, dia bilang, setang, mengapa kau ketawa kau lihat surga? Sedangkan saya ini merinding karena saya baca di kitabku itu semua pacala kubur kejamnya itu dahsyatnya punya pacala kubur kau enak-enak ketawa. Coba kau setang. Ya begitu kalau dia mengaji itu. Ya begitulah pengalaman. Warisan Puang Kalitaherong lainnya adalah sebuah kitab tulisan tangannya yang diberi judul Singkeruk 50 Sebenarnya masih ada beberapa peninggalan kitab-kitab Puang Kalitaherong yang kita bisa jumpai di Bolasenge istilahnya. Bolaseng itu adalah rumah di salah satu bilangan Persatuan Raya Sinjai, tempat di mana rumah itu kitab-kitab itu disimpan. Kitab-kitab ini sebenarnya adalah kitab yang tersisa dari waktu itu sempat ada kebakaran di rumah Puang Kalitaherong, tetapi ada dua yang tidak terbakar. Yang pertama adalah tempat tidur atau ranjang Puang Kalitaherong, yang kedua adalah lemari beserta isi kitab-kitabnya. Artinya bahwa ada perlindungan yang diperoleh di situ. Ada hal yang membuat itu tidak terbakar, padahal seluruh rumahnya habis. Pernah juga satu kali itu terjadi kebakaran di rumahnya yang satu. Dia ke masjid, banyak orang yang dia bilang, Puang kebakaran nih rumah di Sarajaya. Dia bilang, biarkan dia makan karena itu barang haram. Semua itu rumah yang dibikin rumah, semua kayu haram. Jadi satu saja mau kasih turun lemari kita. Jadi itu sekarang ada lemari kitabnya itu saja. Biarkan dia makan api karena memang itu barang haram. Iya, jadi semua itu kalau kayak ada yang haram, soalnya dia tidak bisa terima karena dia tahu semua. Ada satu naskah tulisan tangan yang berhasil diselesaikan oleh Puang Kalitaherong, itu berjudul Singkeruk 50. Singkeruk 50 ini ketika kita melakukan pelacakan, sesungguhnya tidak bisa lagi ditemukan pada ahli warisnya. Akan tetapi, alhamdulillah pada proyek mikrofilm atau digitalisasi naskah yang dilakukan oleh Ford Foundation kerjasama dengan Universitas Hasanuddin beberapa tahun yang lalu, itu ternyata berhasil melakukan mikrofilm terhadap naskah Singkeruk 50 ini. Dan konon kabarnya itu bisa kita saksikan di Arsip Nasional Republik Indonesia atau juga di Arsip Daerah Sulawesi Selatan. Saya kira bukan saja namanya dikenal di Kabupaten Sinjai, tapi saya kira di luar Sinjai, bahkan di luar Sulawesi Selatan. Kalian tidak menulis, ada kitabnya, ada tulisannya itu, cuma kita juga tidak tahu. Yang namanya Sikeruang 40, Sikeruang 40, sifat-sifat Allah yang menyangkut persoalan ada itu. Dan saya kira kalau Sikeruang ini pernah dia perdebatkan atau pernah, ya katakanlah mungkin ada hubungannya dengan Pak Hamka. Pak Hamka yang Haji Abdul Malik Amrullah. Jadi ya ada mungkin komunikasi. Karena tetapi kalau seperti saya tidak bisa baca. Itu tidak bisa. Artinya kalau kita punya analisa kita masih katakanlah kepemahaman kita di tentang syariat, kita tidak mampu untuk membaca. Karena salah satu baru pertama kita baca ada pun yang mengatakan siapa saja orang yang di dalam hati, siapapun orang yang di dalam ucapannya, hatinya dan sikapnya yang mengatakan bahwa yang menjadikan orang yang lapar kemudian dia kenyang karena nasi, kemudian yang haus minum berarti harus minum, sesudah itu hilang hausnya, dan api itu bisa menghanguskan, itu adalah kafir.
susah jadi bahasanya itu bahasa sekali ya, kayak lari ke situ. Itu namanya Sikeruang Patapulo. Sikeru 50 ini sendiri sebenarnya adalah isinya soal 50 pesan-pesan hikmah yang kira-kira berkaitan dengan hajat kehidupan keislaman Kiai Haji Muhammad Tahir untuk orang-orang yang berada di Sinjai. Bahkan juga untuk orang-orang yang ketika itu dia berkiprah di Bantaeng. Galita Herong juga seorang organisatoris, dialah yang mendirikan Nahdlatul Ulama di Kabupaten Sinjai. Pak Kiai ini juga pernah pegawai kantor urusan agama di Kabupaten Bantaeng yang meliputi 3 kabupaten, Bulukumba, Selayar, dan Bulukumba. Kemudian pada saat itu anak pertamanya Kiai Haji, ya namanya Kiai Haji Ahmad Tahir, anaknya, inilah kandep agama pertama di Kabupaten Sinjai. Kiai Haji Muhammad Tahir, Puang Galita Herong, adalah ulama dengan banyak karomah yang ceritanya berkembang di masyarakat. Salah satu karomahnya adalah mampu memadamkan api hanya dengan mengibaskan surbannya. Ini di Kabupaten Bantaeng. Kebetulan rumahnya di sampingnya rumahnya itu PLN. Kemudian kan ada 1, 2, 3 ya sampai 5 rumah itu yang berpeta-peta kayak ruko baku sambung. Ketika kebakaran dia ke masjid. Kebetulan dia ke masjid, kebakaran di belakang. Jadi sudah 2 rumah di samping rumah, karena pas di tengah. Sudah 2 rumah di kanan itu sudah habis. Sisa 3 rumahnya ini. Kalau ambil rumahnya, ambil 5 pasti diambil PLN di sini. MPS masih setelah MPS toh. Nah ketika itu dikasih tidak ada yang bisa selamatkan.
hanya dia pakai apa namanya, surbannya dia lempar itu api lari masuk ke tanah. Sudah menjadi buah bibir masyarakat Sinjai, Puang Kalitaherong mampu berjalan di tengah hujan tanpa basah sedikit pun. Saya kira kalau masyarakat itu tahu semua, kalau ada yang sepertinya kalau dia memang mau ke masjid, ya kalau hujan keras, dia bisa tembus dengan tidak basah. Jadi seperti tadi saya ceritakan, kalau jamaah Masjid Nur sudah selesai salat dan kebetulan adalah hujan, beliau begitu dia keluar, karena dia terakhir biasanya keluar dia taruhkan tongkatnya ke tangga-tangga masjid itu, langsung berhenti hujan. Langsung patah itu, tidak ada hujan. Nah, diperkirakan sampai di rumahnya itu baru hujan. Pernah juga dia dari ujung Pandang, Makassar, menumpang dengan satu mobil. Ya kira-kira dalam jarak 25 km sebelum Kabupaten Sinjai, di wilayahnya Bekeru, Sinjai Selatan. Pada saat itu di tengah malam, mobil itu kehabisan bensin. Sedangkan kalau pada saat itu saya kira bensin susah sekali untuk diambil. Dia hanya katakan naik semua dan coba di bunyi, terus dia pesankan bahwa di rumah saya dulu. Sampainya di rumah. Jadi dia ke sini persis sampai di rumah, habis tidak bunyi lagi ya. Sehingga ya masyarakat yang ada jalan-jalan saja pulang ke rumahnya. Suatu waktu, Puang Kalitaherong diperingati agar jangan dulu sholat subuh di masjid karena kondisi tidak aman. Namun dia tak menghiraukannya, tetap ke masjid. Anehnya, tentara yang berjaga dan berniat menghadangnya tak melihatnya lewat. Kemudian ada juga pada masa sebelum aman, kan bahasa ada di Bantaeng ini juga kejadian. Itu diperingati sama tentara pada saat itu yang mungkin saya tidak tahu dari kesatuan mana, bilang Pak Kiai jangan lewat, kalau salat subuh tidak usah salat subuh dulu di masjid karena ini ke dalam keadaan tidak aman. Ada kan pada DIT itu waktu. Tetapi kalau beliau tidak ada yang bisa melarang, kalau persoalan salat berjamaah tidak ada yang bisa melarang. Tetap dia tetap dia ke sana. Sehingga mungkin ada yang mengancam, saya tembak saja ini kalau satu kali lagi didatangi rumahnya, kalau saya akan tembak. Itu orang, itu kali kalau bicarakan, paling-paling kalau kita tidak terlalu kenal, begini saja. Tidak terlalu banyak bicara, karena ini sebutan, dia punya, mungkin pemikirannya tidak pernah lepas di atas. Setiap dia mau melangkah, setiap tasbihnya tidak pernah lepas. Ya, kalau biasa kita bicara sama dia, tetapi dia sempat dengar juga. Itu waktu tidak ada, makanya itu dihadang itu malam, tidak ada yang lihat. Nanti paginya kembali jam 6 baru lihat kembali. Dilihat dari masjid, tapi waktu tidak ada yang lihat. Nanti kembali kan sudah pagi. Para ulama koleganya menilai Puang Kalitaherong merupakan ulama yang memiliki tingkat kehati-hatian yang sangat tinggi. Dia dikenal tidak akan memakan sesuatu yang tidak jelas kehalalannya, meskipun makanan itu milik saudaranya sendiri. Puang boleh dikata kayak Alhamdulillah, karena dia tahu kalau ada yang dimakan haram masuk ke tubuhnya, dia tidak bisa mengerjakan salat 5 waktu. Ya, terutama pada waktu salat. Biar dikasih bangun, dia tidak bisa bangun. Karena katanya ada, begitu dia bangun dia bilang, makanan apa lagi yang masuk di tubuhku. Karena saya tidak bisa mengerjakan salat. Kita bilang tidak ada Puan, tapi kita pikir-pikir tuh dalam hari itu pernah
dikasih makanan lauk pauk berupa sayur. Kebetulan itu sayur dari keluarga dia Ruhu membawa rebung, sayur rebung. Tapi kita masak langsung dia bilang, itu saya makan sedikit karena begitu saya makan saya tersendat. Kan kayak nado tuh tersendat. Karena itu pembedu banyak bersaudara yang punya pohon bambu. Tapi cuma satu yang bawa ke sini tuh, jadi dia bilang makanan itu sayur rebung itu tidak halal bagi saya karena banyak bersaudara. Tapi bilang itu halal lah Puang karena saya yang punya tidak karena banyak bersaudara. Jadi kesimpulannya itu Puang, kalau ada makanan yang sedikit haram masuk ke tubuhnya, dia tidak bisa melaksanakan terutama salah waktu 5 hari. Para ulama-ulama yang pernah kita diskusi bahwa pernah kita tanyakan apa sesungguhnya itu kelebihan daripada Kiai Haji Muhammad Tahir atau Puak Kali Tahirong atau Puak Kali Balangipang. Dia katakan ada sesuatu yang dia miliki yang tidak semua para ulama itu memilikinya. Sekalipun dia tahu, tetapi susah untuk dimiliki, yaitu kalau istilah adalah kehati-hatiannya. Itu yang paling terlalu hati-hati. Kalau ada itu istilah bahasa Bugis itu, ya kalau istilah di bahasa Bugis itu apa? Ya manini, terlalu manini, sehingga pernah ada apa namanya? Pernah ke masjid ini, pernah ke masjid subuh. Ketika dia kembali bersama dengan yang ada itu ada yang biasa ikuti ada 4-5 orang. Hanya apa itu? Terus hanya Puak Kali dia bilang, apa itu yang bau sekali? Padahal camangi ya. Itu camangi ada di muka, persis di muka rumah adeknya, adek kandungnya ini. Terus pas sapu ini dia bilang, tunggu Puan, saya mintakan karena itu sudah habis salat subuh. Begitu dia sudah ambil, dia bawakan. Kemudian kira-kira, kan ini kan saudaranya. 1 minggu kemudian ini Pak Sapu ini dia bilang pasti Puak Kali ini mau lagi habis nih. Dia datang ambilkan, dia sudah begitu dia bawakan sampai di rumah, sampai dia makan muntah. Dipanggil Pak Sapu, kau minta atau tidak? Dia bilang tidak Puan, kenapa saya minta? Nah, adek kita sendiri. Tapi dia masih bilang ingin sampaikan dan minta maaf dan ikhlas serta halalkan karena dia sudah masuk tetapi tetap dia keluar. Sebelum wafat, Puang Kali Tahirong sempat memberi wasiat kepada anak cucunya agar senantiasa mendirikan sholat dan menutup aurat. Ketika mau meninggal, itu karena itu barangkali pejabat-pejabat Pak Bupati apa sudah hadir. Saya ingat pada saat itu jam 7 malam, kalau orang bilang sudah dalam perjalanan, sudah kita mengaji Yasin. Tetapi entah pada jam 11, dalam perjalanan itu jam 11, dia bicara. Dia bilang disuruh wudu, kemudian anak cucunya yang kelihatan rambutnya semua kudu. Katanya malaikat akan menjauh, malaikat akan menjauh. Itu udah. Kemudian sesudah itu dianggap dalam perjalanan lagi sakratul, tetapi pada saat jam 4 lewat menjelang subuh dia meminta untuk dituntun salat. Itulah Puak Kali itu dia. Dan memang diakui di itu ada salah seorang ya katakanlah kalau dikatakan ulama, dia itu manini sekali, terlalu hati-hati. Pesannya untuk senantiasa menjaga sholat ditulisnya dalam 13 wasiat yang ditinggalkan. Kiai Haji Andi Muhammad Tahir atau Puang Kali Tahirong
ulama karismatik yang dikelilingi sejumlah karomah. Kiprahnya disinjai dalam syiar Islam termasuk dalam fase-fase awal, bahkan lebih dulu dibanding guru tak Kiai Haji Muhammad As'adi Sengkang yang membangun Madrasah Arabiyah Islamiyah yang menjadi cikal bakal pesantren As'adiyah. اللهم ارزقني فيه فضل ليلة القدر وصير أموري فيه من العسر إلى اليسر واقبل معاذيري وحط عني الذنب والوزر يا رؤوفا بعباده الصالحين. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku di bulan ini keutamaan Lailatul Qadar. Jadikanlah urusanku yang sulit menjadi mudah. Terimalah ketidakmampuanku dan hapuskanlah dosa dan kesalahanku. Wahai yang Maha Kasih kepada hamba-hambanya yang salih. Marhaban ya Ramadan. Seluruh sivitas akademika Politeknik Bosowa mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah.
Mohon maaf lahir dan batin. Marhaban ya Ramadan. Bulan suci penuh berkah telah tiba. Saatnya untuk lebih mendekatkan diri kepadanya, menjauhi keburukan dan memperbanyak ibadah. Dengan segala kerendahan hati, kami dari Uncle John's Coffee mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat penting bagi umat Islam untuk meningkatkan semua amalia Ramadan kita, sehingga kita bisa menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bulan Ramadan adalah saat untuk memperbanyak membaca dan mengkaji Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan saatnya umat Islam memperbanyak infak dan sedekah serta meraih kebaikan-kebaikan lainnya. Masjid Al-Markaz Al-Islami hadir di tengah masyarakat diharapkan menjadi sumber peradaban bagi masyarakat muslim, menjadi sentral ibadah, sentral pendidikan dan sosial lainnya. Pengurus Yayasan Islamic Center Makassar mengucapkan Selamat menanti waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Marhaban ya Ramadan. Mari sambut bulan penuh berkah ini dengan hati yang suci, niat yang mulia, dan amal-amal ibadah yang terus dijaga. Saya, Haji Andi Nurhaldi Nurin Halid, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga Allah menerima ibadah puasa kita dan membalasnya dengan mengabulkan doa-doa terbaik kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Marhaban ya Ramadan, saatnya kita membersihkan jiwa, saatnya kembali kepadanya, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya kita merenungi diri, bersama kita leburkan kehilafan dengan saum, amalan saleh dan kehilasan dalam jiwa. Saya, Andi Suhada Sapaila, Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marhaban ya Ramadan. Saatnya membersihkan jiwa. Saatnya kembali kepadanya Sang Ilahi, mensyukuri indah kemurahannya. Dan saatnya merenungi diri. Saya, Adi Rashid Ali, pimpinan DPRD Kota Makassar, dengan ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salama kita pada salama. Marhaban ya Ramadan. Saya Rudianto Lalo, Ketua DPRD Kota Makassar beserta keluarga mengucapkan selamat menantikan waktu berbuka puasa. Semoga ibadah puasa kita senantiasa bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
Bismillahirrahmanirrahim. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Sebagai karunia besar dari Allah, Ramadan merupakan momentum perubahan untuk kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat yang lebih baik. Mari jadikan Ramadan sebagai sarana memperbanyak amal ibadah dan menjauhi dosa, termasuk menghindarkan diri dari berkata-kata yang tidak baik, menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya, dan menyakiti hati sesama. Bersama Ramadan, kita wujudkan kehidupan yang harmonis, damai, dan tentram. Marhaban ya Ramadan, syahrun mubarak, syahrun karim. Alhamdulillah, ketemu lagi bulan puasa. Puasa Ramadan menanamkan kesabaran dan ketenangan jiwa, sehingga bisa menumbuhkan semangat untuk perubahan hidup yang lebih baik. Selamat menantikan waktu berbuka puasa. Puasa Ramadan merupakan sebuah jawaban untuk mendidik individu dalam mengontrol keinginan dan kesenangan dalam diri. Saya Haji Saharudin Alrid, SIPMM, Wakil Ketua DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Puasa selama 1 bulan melatih jiwa dan raga kita untuk menahan dahaga, menahan lapar, dan terus bersedekah, terus berzakat untuk mencapai tingkat ketakwaan. Takwa adalah modal yang besar menuju kebahagiaan dunia dan akhirat. Selamat berpuasa dan sukses sehat untuk semuanya. Ramadan adalah bulan berkah bagi umat muslim yang merupakan kesempatan untuk menebarkan semua benih amalan-amalan kebaikan. Saya, Andina Kartikasari, mewakili seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Ramadan ini membimbing kita menjadi insan yang bertakwa. Marhaban ya Ramadan, waktunya kita nabung pahala. Senantiasa menyebar kebaikan dalam keadaan apapun. Mempererat tali silaturahmi dimanapun kita berada dengan mentransfer kebahagiaan. Menumbuhkan sifat dermawan dan menjaga amalan dengan men-top-up kebaikan. Dan selalu menjaga dan membuka hati untuk saling memaafkan. Marhaban ya Ramadan, bulan suci penuh berkah. Mari melakukan kebaikan, mempererat silaturahmi, serta menjaga amalan kita. Selamat berbuka puasa. TNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya menahan haus dan lapar. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita raih. Saya Muhammad Ramdan Pomanto, Dani Pomanto, Wali Kota Makassar, bersama seluruh jajaran pemerintah Kota Makassar, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga puasa ini menjadi puasa yang terbaik bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benih Injil dan wujud haji, sucikan hati, bersihkan jiwa di bulan suci, pintu pengampunan dibuka selebar-lebarnya. Saya, Fatmawati Rusdi, Wakil Wali Kota Makassar, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita memulai berpuasa dengan rahmat Allah, Allah yang Maha Kuasa mengutus malaikat-malaikatnya untuk mencatat iman kita
dan untuk alasan apa kita berpuasa. Saya, Muhammad Ansar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, beserta keluarga, mengucapkan selamat berbuka puasa. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima segala ibadah dan puasa ini membawa kita menuju kebahagiaan dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, kita kembali dipertemukan bulan suci Ramadan yang senantiasa kita rindukan, bulan yang penuh keberkahan, penuh ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Andi Sudirman Sulaiman, Gubernur Sulawesi Selatan, bersama keluarga dan juga mewakili pemerintah Provinsi Selatan, mengajak kepada seluruh masyarakat Muslim di Sulawesi Selatan, mari kita sambut bulan suci Ramadan 1444 Hijriah dengan hati yang ikhlas dan yang suci, untuk kemudian bagaimana meningkatkan nilai-nilai ibadah kita, dan kemudian untuk mendapatkan ampunan dan pada akhirnya mencapai derajat takwa. Salam kita pada salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puasa bukan hanya soal menahan haus dan lapar saja. Lebih dari itu, ada banyak keberkahan yang bisa kita dapat dengan menjaga semua panca indera kita dari hal-hal yang tak berguna. Surya pamit ke peraduan, meninggalkan mega di ufuk timur. Maghrib pun tiba, mengumandangkan azan, nan merdu terdengar, menandakan puasa wajib dibatalkan. Selamat berbuka puasa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار نشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم
تحب العفو فاعف عنا يا رحيم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لك صمنا وبك آمنا وعلى رزقك أفطرنا ذهب الظمأ وبتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله. حي على حي على حي على الفلاح حي على الفلاح
أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وبعثه المقام المحمود الذي وعد إنك لا تخلف الميعاد. Ya Allah, Tuhan pemilik seruan yang sempurna ini dan salat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasilah, keutamaan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana telah Engkau janjikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Celebes people yang sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kehadirat Allah yang senantiasa memberikan kita kenikmatan yang luar biasa, nikmat ketika kita mendapatkan kehangatan dari sinar matahari, nikmat ketika kita mendapatkan air dari turunnya hujan. Ada di dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah, salah seorang ulama yang tersohor namanya Imam An-Nawawi. Beliau memposisikan hadis yang ke-10 mengenai pentingnya makanan yang halal, mengenai bahayanya mengkonsumsi yang haram. Ada hal yang sangat berefek dalam kehidupan kita, utamanya kita sebagai seorang yang beriman. Celebes people yang sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Rasulullah SAW bersabda, "Innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu baik, suci, bersih. Maha suci, Allah tidak akan menerima kecuali yang baik, suci, dan halal. Thayyib itu bisa bermakna bersih, akan tetapi bukan cuma bersih, tapi dia suci, bukan sekedar suci, tapi dia juga diperoleh dengan cara yang halal. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 172, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Wahai sekalian orang-orang yang beriman. Kita semua ini, termasuk kita semua, apakah kita orang tua, anak muda, masih belia, kecil, maupun yang sudah lansia, semuanya kita yang kena, lelaki, wanita. Amanu, orang beriman. Kulu min thayyibati, makanlah dari apa yang baik-baik. Ma razaqnakum, dari yang diberikan sebagai rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian.
Jadi kita makan sesuatu yang baik, bukan sesuatu yang buruk, bahkan yang mendatangkan penyakit. Begitu mulianya Islam, sehingga kita dianjurkan untuk mengkonsumsi, tapi konsumsi yang sehat. Memakan sesuatu yang diberikan kepada kita, tapi sesuatu yang halal, bukan yang haram. Disinilah Rasulullah kemudian melanjutkan hadisnya dalam hadis Arba'in An-Nawawiyah ini, bahwasanya Rasulullah mengisahkan bahwa ada seorang lelaki. Lelaki ini yutilus safara ash'asa abbara. Dia melakukan perjalanan. Perjalanan yang jauh, artinya dia seorang musafir. Jauh perjalanannya. Kemudian ash'asa abbara, seperti dia orang yang sudah kehabisan bekal. Pakaiannya kumal, rambutnya ya sudah kocar-kacir, penuh dengan debu. Ya. Kemudian pakaiannya sudah compang-camping. Kalau dilihat daripada terkabulnya doa, seharusnya orang ini dikabulkan doanya. Kenapa? Karena salah satu daripada syarat dikabulkannya doa, dia adalah seorang yang musafir melakukan perjalanan. Harusnya seperti itu, diterima doanya. Kemudian dia ash'asa abbara, orang yang sangat membutuhkan. Pakaiannya sudah kumal, compang-camping, tidak terurus, artinya dia orang yang sangat membutuhkan. Harusnya dikabulkan doanya. Ia muddu yadaihi, kemudian dia mengangkat tangannya. Wa qul ya Rabb, ya Rabb. Dia bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang ketiga diterima kita punya doa, bermohon, minta doa. Ada yang mengatakan, Ustadz, kalau kita berdoa itu berarti kita perintah Allah. Tidak. Kenapa Allah Subhanahu wa taala sendiri yang bilang, berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Tuhanmu telah berfirman, ud'uni, mintalah kepadaku, astajib lakum, pasti aku akan berikan kepada kalian. Hanya saja ada yang berprosesnya cepat, ada yang ditahan, ada yang bahkan mungkin di akhirat baru didapatkan. Maka beruntunglah kita yang dikabulkan doanya. Akan tetapi ternyata ada yang bertanya, kenapa saya kodong ini? Kalau mau dibilang saya musafir, kenapa tidak dikabulkan doaku? Saya dibilang orang yang membutuhkan, kenapa saya tidak dikabulkan saya punya doa? Kenapa masih tertahan saya punya rezeki? Tidak ada lato-lato usahaku. Padahal saya sudah senantiasa berdoa. Tiap seperempat malam saya bangun. Doa tidak pernah saya tinggalkan. Kenapa tidak pernah dikabulkan? Wa qul ya Rabb, ya Rabb. Orang yang keempat yang diterima doanya adalah orang yang menyebutkan namanya Allah ketika dia berdoa. Tapi apa yang terjadi? Ternyata keempat syarat yang harusnya dikabulkan doanya dengan memenuhi 4 syarat itu, tapi orang ini tidak dikabulkan doanya. Gara-gara apa? Gara-gara fa innahu masyrabahu haramun. Minuman yang dia minum adalah sesuatu yang haram. Wa yakul haram. Makulatuhu, apa yang dia makan, sesuatu yang dimakan sesuatu yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya juga sesuatu yang haram, mungkin dari hasil yang haram. Apakah dia korupsi ataukah mencuri atau dan seterusnya. Dan kemudian wa ghidha'uhu haram. Wa ghudhiya bil haram, dan bentuk tubuhnya ini sudah membentuk daging sesuatu yang haram itu sejak dia mengkonsumsi makanan haram. Fa'annahu mustajabu lahu. Kata Nabi SAW, apakah kira-kira bisa diterima doanya? Gara-gara apa? Minumannya haram, makanannya haram, pakaiannya haram, dan dia tumbuh dari dagingnya itu dari sesuatu yang haram. Maka ternyata orang yang tidak dikabulkan doanya adalah orang yang mengkonsumsi sesuatu yang haram. Sekarang waktunya periksa diri kita. Periksa leta. Kita periksa diri kita, apakah selama ini kita sudah benar? Betul kita bekerja, betul kita mencari nafkah, akan tetapi ada cara-cara yang halal, ada juga cara yang curang, yang tidak sesuai dengan prosedur yang
ridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ternyata itulah yang kita bawa ke rumah, kita suapi anak dan istri kita. Apa yang terjadi? Doa kita susah terkabul. Gara-gara apa? Gara-gara sesuatu yang haram kita bawa ke rumah, kita bahkan mengkonsumsinya. Tumbuh daging ini, tumbuh daging anak dan istri kita, sehingga kita termasuk orang-orang yang terhalang doanya gara-gara kita mengkonsumsi sesuatu yang haram. Jadi ternyata ini sesuatu hal yang sangat berpengaruh. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sebutkan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyibah. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa memberikan kemampuan, kekuatan untuk menghindari sesuatu yang haram, dan kita senantiasa menjaga kehalalan untuk diri kita sehingga terkabullah doa-doa kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.